Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan kembali membahas latihan soal ulangan harian atau asesmen sumatif atau formatif harian pada bab 8 Aku Anak Soleh, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut merupakan arti dari kata salam secara bahasa kecuali: A. Kesejahteraan, B. Keselamatan, C. Keamanan, D. Keindahan. Anak-anak semuanya, di sini yang merupakan arti dari salam, kesejahteraan itu arti dari salam, keselamatan, kemudian keamanan itu juga keselamatan. Adapun keindahan itu bukan dari kata assalam, sehingga jawabannya adalah D. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ketika mengucapkan salam disertai dengan A. Senyuman, B. Caci maki, C. Umpatan, D. Tangisan. Anak-anak semuanya, ketika kita mengucapkan salam harus disertai dengan senyuman, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 3. Hukum mengucapkan salam adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Wajib, D. Haram. Anak-anak, hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah, sehingga jawabannya adalah A. Baik, kita hapus dulu, kita scroll ke atas untuk mengerjakan soal berikutnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita kembali ke soal. Hukum menjawab salam adalah A. Makruh, B. Wajib, C. Sunnah, D. Haram. Anak-anak semuanya, hukum menjawab salam itu adalah wajib. Jadi menyampaikan salam itu sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Berikut soal nomor 5 anak-anak semuanya. Arti dari kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah A. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini bukan jawaban, ini merupakan dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian, semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan terlimpah pada kalian. Lah, ini merupakan arti dari salam, sehingga jawabannya adalah ini. Kemudian untuk yang C, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Maha Benar Allah atas segala firman-Nya, itu arti dari Shadaqallahul Azim, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, kita scroll ke atas dulu untuk melanjutkan soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Berikut merupakan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mengucapkan salam, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Yang berdiri kepada yang duduk. Nah, ini benar, bahwa yang berdiri kepada yang duduk harus mengucapkan salam. Kemudian yang berjalan kepada yang berkendara, ini juga anak-anak semuanya. Kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Oh, mohon maaf anak-anak ya, yang berjalan kepada yang berkendara ini salah, kebalik. Jadi ini ya, seharusnya yang berkendara kepada yang berjalan. Nah, yang sedikit kepada yang banyak ini harus salam. Yang muda kepada yang tua ini harus salam. Adapun untuk ini ya, yang berjalan kepada yang berkendara ini seharusnya yang berkendara bersalaman kepada yang berjalan. Oleh karena itu kecuali di sini adalah B. Berikut soal nomor 7 anak-anak semuanya. Saya hapus dulu. Oh, nggak usah dihapus. Sikap seorang muslim ketika bertemu dengan temannya di jalan adalah A. Menundukkan kepala, B. Pura-pura tidak melihat, C.
C. mengucapkan salam, D. memalingkan muka. Anak-anak semuanya, bila kita bertemu sama muslim kita harus mengucapkan salam, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8 dan 9 serta 10. Ya. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut dengan A. tilawah, B. syukur, C. ta'awun, D. afwan. Anak-anak semuanya, tolong menolong itu artinya dalam bahasa Arab itu disebut dengan ta'awun. Kemudian soal nomor 9, jika kita melihat orang lain kesusahan, maka kita A. marah-marah, B. membiarkannya, C. membentaknya, D. membantunya. Anak-anak semuanya, jika kita melihat orang lain kesusahan, maka kita harus membantunya, sehingga jawabannya adalah D. Berikut untuk soal nomor 10, munafik berasal dari bahasa Arab, yaitu A. kafaro, B. nifak, C. nafko, D. fasik. Anak-anak semuanya, munafik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nifak. Perlu kalian ingat, barangkali keluar dalam soal-soal ulangan harian kalian semuanya. Baik, kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Perintah Allah SWT kepada manusia untuk hidup tolong menolong terdapat dalam surat A. Al-Baqarah ayat 2, B. Al-Maidah ayat 2, C. Al-Imran ayat 5, D. Al-Isra ayat 4. Anak-anak semuanya, tolong menolong itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya untuk soal nomor 12, sikap tolong menolong di rumah ditunjukkan melalui perilaku A. membantu ibu memasak di dapur, B. menolong teman yang terjatuh, C. membantu guru ketika membawa bawaan yang berat, D. kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak semuanya, soal seperti ini kata kuncinya adalah tolong menolong di rumah. Nah, ini membantu ibu masak di dapur, karena ini berada di rumah, berarti ini jawabannya. Sedangkan untuk menolong teman yang terjatuh ini di luar rumah, karena ini dengan teman. Kemudian membantu guru ketika membawa bawaan yang berat, ini berarti di sekolah. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan, ini di lingkungan. Jadi yang tolong menolong di rumah adalah membantu ibu masak di dapur. Baik, berikutnya kita ke scroll ke atas untuk soal nomor 13, 14, dan 15. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri-ciri orang munafik, kecuali, berarti yang bukan ini ya. A. jika berkata suka dusta, ini ciri-ciri orang munafik. Jika bermusuhan suka lama, ini bukan ciri-ciri orang munafik, berarti ini ya. Kemudian jika diamanati suka berkhianat, ini adalah ciri-ciri orang munafik. Jika berjanji suka mengingkari, ini juga ciri-ciri dari orang munafik. Jadi yang B ini, jika bermusuhan suka lama, ini bukan merupakan ciri-ciri orang munafik. Baik, berikutnya soal nomor 14. Tolong menolonglah dalam hal A. keburukan, B. kejelekan, C. kebaikan, D. permusuhan. Anak-anak semuanya, dalam surat Al-Maidah ayat 2 kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan, dan dilarang tolong menolong dalam keburukan atau permusuhan, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 15. Sifat munafik merupakan salah satu akhlak terpuji, B. mulia, C. tercela, D. baik. Anak-anak semuanya, sikap munafik itu merupakan salah satu akhlak tercela, sehingga jawabannya adalah C. Berikut kita ke soal nomor 16 ya, soal 16. Kita hapus dulu. Ya. Arti munafik secara istilah adalah A. orang yang menyembunyikan keimanan, B. orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, C. orang yang menampakkan kekufuran, D. orang yang menampakkan keimanan. Anak-anak semuanya, arti dari munafik secara istilah itu adalah orang yang menampakkan keimanan
dan menyembunyikan kekufuran. Ya, ini. Jadi jawabannya adalah B. Terlihatnya iman tapi sebenarnya kufur karena disembunyikan kekufurannya itu ya. Berikut soal nomor 17, anak-anak semuanya. Hindari tolong menolong dalam hal A. kebaikan, B. keburukan, C. ketakwaan, D. kebenaran. Anak-anak semuanya, ketika kita tolong menolong harus dalam hal ketakwaan, kebenaran, dan kebaikan. Dan kita harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 18. Kita scroll ke atas, 18 dan 19. Ya. Apabila teman kamu ada yang memiliki sifat munafik, sebaiknya A. dilaporkan ke polisi, B. diberitahukan ke orang tuanya, C. dihakimi secara massal, D. diingatkan supaya mengubah sifat kemunafikannya itu. Ya. Cara yang paling baik adalah kita ingatkan supaya mengubah sifat kemunafikannya itu, sehingga jawabannya adalah D. Berikut soal nomor 19. Dampak negatif dari sifat munafik adalah A. mendapatkan teman yang banyak, B. mendapatkan simpati dari orang lain, C. malas dalam melaksanakan ibadah, D. rajin melaksanakan ibadah. Anak-anak semuanya, ketika seseorang bersifat munafik, maka dampaknya yaitu malas dalam melaksanakan ibadah, anak-anak semuanya. Itu. Kemudian kita ke soal nomor 20, kita scroll ke atas. Ya, soal nomor 20. Menghindari sifat munafik merupakan salah satu bentuk keyakinan kita bahwa Allah A. maha mengetahui, B. maha menerima taubat, C. maha bijaksana, D. maha pemberi kesejahteraan. Anak-anak semuanya, ketika kita berbuat munafik, itu kita berbohong, maka itu akan dilihat, akan diketahui oleh Allah. Oleh karena itu kita harus yakin, ketika kita akan melakukan munafik, maka kita akan diketahui oleh Allah. Oleh karena itu bentuk keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui. Jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita ke soal angka Romawi 2 ya. Oke, saya membuat notepad saja biar mudah. Oke. 1. Nah, gini. Ketika mengucapkan salam harus disertai dengan senyuman. Berikutnya soal nomor 2, menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita hukumnya adalah ya wajib. Kalau kita salam hukumnya sunnah, tapi kalau kita menjawab salam hukumnya wajib. Soal nomor 3, orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Kepada orang yang duduk. Ini tadi sesuai soal sebelumnya ya. Orang sedikit menyampaikan salam kepada orang banyak, orang berkendaraan menyampaikan salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang duduk. Berikut soal nomor 4, ketika melewati orang yang sedang berkumpul hendaknya kita mengucapkan salam. Itu anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 5, menurut istilah munafik artinya kira-kira apa anak-anak semuanya? Arti dari munafik, ya, munafik itu menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam. Orang yang mengaku Islam dan mengaku mengikuti Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu arti dari munafik menurut istilah. Berikutnya soal nomor 6. Salah satu dampak negatif dari sifat munafik adalah kira-kira apa anak-anak semuanya? Ketika kita bersikap munafik, dampak negatifnya yaitu kita akan dijauhi teman dan membuat kita malas beribadah. Itu kita akan jauhi teman, tidak punya teman. Nah, seperti itu anak-anak semuanya akibat dari sifat munafik. Sifat munafik merupakan salah satu akhlak tercela atau bahasa Arabnya adalah akhlak mazmumah. Kemudian soal nomor 8. Sikap tolong menolong disebut juga dengan ta'awun, anak-anak. Nah, ta'awun itu tolong menolong. Kemudian soal nomor 9. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan. Baik, berikutnya soal nomor 10, soal terakhir ya. Jika adik kesulitan belajar, maka harus bertanya pada guru atau teman yang lebih mengerti. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal dan pembahasan untuk asesmen formatif atau sumatif bab 8 ya, tadi bab 8 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kurikulum Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan jangan lupa untuk like serta subscribe bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan-latihan dan pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.